Sebetulnya apa sih yang ditandatangani Bu Gubernur itu? Apa sih sebetulnya? Wong Komisi C-nya tidak melaporkan, Komisi B tidak siap melaporkan, Komisi D justru belum membahas gitu ya. Ini adalah sebuah mungkin pada tanggal 30 kemarin itu karena memang sejarah bangsa Indonesia ini sempat ada gerakan G30 SPKI, ini bisa dikatakan G30 SBIM Selabim gitu ya. PABD Jawa Timur abrakadabra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, kali ini kita tetap akan ngusik masalah pembahasan PABD Jatim yang pada tanggal 30 kemarin sudah disahkan dan diterima serta disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda PABD Jawa Timur tahun 2021. Pemirsa sudah banyak menyaksikan tentang masalah kilas dari paripurna sebelumnya, paripurna terkait dengan jawaban dari pandangan umum fraksi-fraksi yang di situ justru banyak muncul informasi-informasi penting gitu ya bagi publik yang itu juga disampaikan oleh ketua-ketua komisi, anggota-anggota fraksi dan lain-lain terkait dengan keberatan dan keiskalan serta penolakan terhadap komposisi dan juga mekanisme pembahasan PABD baik secara regulatif dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Pemirsa Musik, dengarkan salah satu ungkapan dari salah satu ketua Komisi D. Sampai dengan hari ini pimpinan, kami belum melakukan pembahasan dengan mitra kerja. Kenapa? Karena kami akan mencoba untuk melakukan kajian secara profesional. Apakah mungkin kami melakukan kajian sebelum kami melihat, mendengar, dan membaca PU fraksi? Karena anggota kami terdiri dari bermacam-macam fraksi. Sehingga hari ini yang tepat kami melakukan pembahasan anggaran. Sehingga dokumen-dokumen yang akan menjadi landasan atau dasar kita melakukan pembahasan cukup terpenuhi. Yaitu yang paling akhir, jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi. Sehingga kami secara profesional memberikan kesempatan kepada seluruh anggota komisi yang berasal dari berbagai macam fraksi. Ini mungkin suatu catatan buat pimpinan agar supaya pada saat kita melakukan penjadwalan terhadap semua kegiatan itu tidak dibuat secara asal-asalan. Kami kemarin dan kami saat itu adalah bagian daripada badan musyawarah. Tetapi kami melihat kami dipimpin dengan cara ya santai-santai, asal-asalan, tidak terkonsep, tidak secara profesional. Apa yang bisa kami lakukan kecuali mengikuti keputusan yang sudah dibuat oleh pimpinan BAMUS. Itu catatan pimpinan. Saya tidak mengatakan bahwa apakah bisa dan selesai dalam hari ini. Sebelum kami coba, kami tidak akan mendahului. Tetapi ini menjadi catatan buat pimpinan. Kami belum apa-apa, kami belum melakukan pembahasan dengan mitra kerja kami yang jumlahnya 9 dinas atau 9 OPD. Pemirsa Sandasan, sudah kan? Itu salah satunya. Dari Komisi D menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan dengan mitra-mitra kerjanya. Karena masih ingin mempelajari secara profesional gitu, kurang lebihnya seperti itu tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi D Pak Kuswanto. Kita dengarkan lagi yang kedua dari Komisi B. Dari Komisi B itu ada 3 kalau nggak salah.
Salah satunya adalah ketua komisinya, Bapak Aliyadi. Dengarkan pemirsa. Kami hanya menerima di sini lampiran fraksi-fraksi, sehingga kemudian kami menganggap bahwa seakan-akan kemudian apa yang menjadi kegelisahan kami di fraksi tidak terjawabkan secara tuntas oleh eksekutif. Kami menyayangkan dari tim dari eksekutif untuk kemudian tidak mengindahkan dalam tanda kutip. Karena sudah terlalu banyak tumbukan dokumen di depan kami perlu jawaban-jawaban verbal dari pertanyaan-pertanyaan fraksi. Terima kasih Pak Ketua. Interupsi pimpinan sebelum ditutup. Sebagai bentuk kekecewaan saya terhadap paripurna hari ini, izinkan saya Rohani Siswanto dari fraksi Gerindra untuk meninggalkan ruang paripurna lebih dulu. Terima kasih. Mohon maaf, kita ini sebagai dua komponen penting dalam pengelolaan pemerintahan Jawa Timur, eksekutif dan legislatif ini, mestinya kan harus saling bersinergi. Kalau kita terus berbicara di forum paripurna terkait masalah ini, kok sepertinya kok tidak ada kemauan yang baik dari eksekutif dalam hal ini. Terus kemitraan kita itu seperti apa? Seperti hari ini, kita ini kemarin di awal paripurna kita ada kesepakatan KUA PPAS. Mana itu dokumennya? Padahal di KUA PPAS itu kita menyetujui adanya pinjaman daerah yang dalam nota keuangan gubernur tahun ini cair 33 miliar. Mestinya dokumen pinjaman daerah itu harus dalam lampiran khusus terkait dengan pinjaman daerah itu. Tapi kita tidak pernah terima. Kita hanya setuju tanda tangan kesepakatan itu. Mohon maaf, ini saya sampaikan dalam rangka untuk meringankan hisab Bapak Ibu di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami minta tahapan pembahasan PAPBD 2020 untuk segera ditinjau kembali. Komisi B yang sebenarnya besok harus melaporkan pada forum paripurna dalam hal ini belum siap melaporkan pembahasan APBD perubahan pada forum paripurna besok. Alasannya adalah seperti sebagian tadi disampaikan oleh Pak Amar Saifuddin dan Mas Rohani. Apa yang menjadi kegelisahan kami belum terakomodir secara baik oleh eksekutif. Pemirsa Sandasan, jelaskan Komisi B menjelaskan di rapat paripurna, resmi paripurna tidak siap untuk melaporkan hasil pembahasannya dengan mitra-mitra kerjanya karena banyak penjelasan-penjelasan yang masih belum tuntas dan sempat dijelaskan oleh Bapak Aliyadi bahwa dalam proses pembahasan dengan mitra mengundang ke BPKAD dan mengundang keuangan dan lain semacam justru tidak hadir, justru yang hadir adalah orang-orang yang dianggap tidak punya kapasitas dan lain sebagainya. Di sisi lain yang lebih menarik dalam konteks ini adalah Komisi B dalam menurut apa yang dikatakan oleh Bapak Aliyadi, jangan sampai DPRD dijadikan stempel. Kalau salah, keliru, ya yuk benahi begitu. Kurang lebihnya begitu pemirsa. Luar biasa, jelas dan terang. Kita dengarkan satu lagi yang dari Komisi C ya, dari Dinda Abdul Halim. Pertama, karena kami menemukan adanya surat yang disampaikan kepada pimpinan DPRD oleh Bapak Sekda yang terhormat pada tanggal 15 Februari tahun 2021 tentang perubahan atau pergeseran anggaran. Kami tidak ingin bacakan, tetapi paling tidak saya ingin secara ringkas menyampaikan di forum yang terhormat ini. Ada pendistorsian daripada sebuah bunyi dari pasal 164 PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara substansi bahwa pendistorsian, saya tidak mau mencoba untuk menafsirkan, menginterpretasikan secara hukum,
Tetapi kalau kemudian surat yang disampaikan di pimpinan DPRD pada tanggal 15 Februari ini lantas tidak lengkap, saya nggak tahu karena apa karena salah ketik atau memang karena kurang yang lainnya, wallahu a'lam bishawab, tetapi mengandung konsekuensi yang luar biasa. Konsekuensi yang kemudian akan kita tanggung, mengingat bahwa perubahan APBD tahun 2021 kalau kemudian kita setujui, tanpa kita mendapatkan sebuah rasionalisasi hukum dalam rangka untuk mau melakukan pergeseran anggaran, maka akan berimplikasi hukum tentunya kepada kita. Apalagi, mohon maaf bahwa sudah ke-6 kalinya, mulai pertama mendahului perubahan anggaran atau MPAK pada tanggal 15 Februari itu, kemudian berlanjut sampai 6 kali. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kita jadikan dasar Komisi C sebagai komisi yang membahas tentang keuangan, yang membidangi tentang keuangan, maka melihat ini sebagai sebuah potensi hukum, Pak pimpinan yang kami hormati, sehingga wajar kalau kemudian kami ini meminta tambahan waktu dalam rangka untuk menelusuri kebenaran ini. Pemirsa Sandasan, Komisi C justru sudah melakukan kajian mendalam tentang masalah aturan perundang-undangan yang harus menjadi payung pembahasan APBD. Bahwa disinyalir di situ dianggap apa namanya ya, bukan dianggap, justru ada sebuah pertemuan pendistorsian gitu ya, pendistorsian itu kesimpulan yang ada di Komisi C. Bahkan ini sudah menjadi kesepakatan di Komisi C untuk tidak melaporkan pembahasannya dengan komisi-komisi kepada Banggar dan juga kepada Banggar juga kepada paripurna, dan itu konsisten kayaknya sampai akhir. Pemirsa Sandasan, sudah kita dengarkan semua 3 komisi, yang satu tidak melaporkan, yang satu belum dibahas, yang satu tidak siap. Ini menariknya begini pemirsa. Ini pada tanggal 30 kemarin, itu justru mayoritas fraksi-fraksi menerima dan menyetujui PAPBD itu dijadikan perda, ditetapkan menjadi perda PAPBD. Kalau melihat kilas balik ke belakang tadi yang pemirsa sudah lihat dan sudah dengarkan, jelas dan terang sekali. Sebetulnya apa sih yang ditandatangani Bu Gubernur itu? Apa sih sebetulnya? Wong Komisi C-nya tidak melaporkan, Komisi B tidak siap melaporkan, Komisi D justru belum membahas gitu ya. Ini adalah sebuah, mungkin pada tanggal 30 kemarin itu karena memang sejarah bangsa Indonesia ini sempat ada gerakan G30 SPKI, ini bisa dikatakan G30 SBIM Selabim gitu ya. PAPBD Jawa Timur abrakadabra. Ini menarik. Jadi sebetulnya apa ya, akar logika kita akan bertanya, akan iskal. Alat kelengkapan yang punya wewenang untuk membahas, mendalami, untuk mencari sebuah kesepakatan antara OPD mitranya tentang apa-apa yang mau dirubah dan apa-apa yang mau digeser dengan apa-apa yang mau dijadikan sebuah perencanaan di perubahan di PAPBD itu justru banyak. Yang satu tidak membahas, yang kedua tidak melaporkan, tiga tidak siap. Dari ujung-ujung pada tanggal 30 gitu ya, pada tanggal 30 justru itu ditandatangani dan diterima oleh semua fraksi-fraksi. Pertanyaan ini silakan dijawab sendiri oleh publik. Pertanyaan ini tidak bisa pertanyaan besarnya tidak bisa dipungkiri oleh publik yang punya akar nalar normal gitu ya, nalar normal. apalagi sebelumnya persoalan-persoalan yang muncul dari anggota rapat paripurna itu justru
ada dokumen yang penting untuk dimintai terlebih dahulu, ada persoalan jawaban fraksi-fraksi yang parsial, yang tidak utuh, itu yang menjadi sebuah keberatan-keberatan. Pada dasarnya semuanya mayoritas di paripurna jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi itu justru minta penundaan pembahasan PAPBD, minta perpanjangan pengesahan dari PAPBD. Akan tetapi ending akhirnya, cerita akhirnya pada tanggal 30 September kemarin, justru seluruh fraksi, illa satu fraksi yang menganggap bukan menolak tapi tidak layak gitu ya, tidak layak untuk ditetapkan menjadi perda, hanya satu fraksi dari sekian banyak fraksi yang anggotanya adalah anggota komisi-komisi yang tergabung di komisi C, yang tergabung di komisi B, yang tergabung di komisi D, itu justru mengaku dan menjelaskan secara vulgar dan terang serta jelas bahwa belum melakukan pembahasan, bahkan belum siap, dan ada yang bilang belum melakukan pembahasan. Lalu pertanyaannya yang ditandatangani dan yang dilaporkan, yang dirumuskan di PAPBD itu apa gitu. Jangan-jangan yang ditandatangani itu ya hanya sekedar ya benar apa yang dikatakan Pak Aliyadi, ya hanya sekedar stempelnya saja. Bahwa itu sebetulnya adalah bentuk acara legal, acara resmi, apa yang disinyalir oleh Pak Aliyadi, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, bahwa DPRD Jawa Timur adalah stempel dari eksekutif, hanya menjadi stempel. Dan pada tanggal 30 itu adalah acara peresmian terhadap sinyalemen bahwa DPRD jadikan stempel itu. Itu jadi ini menariknya adalah bahwa di Jawa Timur, kalau di Indonesia dulu itu ada G30 SPKI, tapi di Jawa Timur pada tahun 2021 ini ada 30 S BIM Salabim PAPBD Jawa Timur, abrakadabra. Mudah-mudahan terusik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.